Ya, pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Richard Eliezer kembali digelar. Agenda persidangan kali ini Eliezer dihadirkan secara langsung dengan mendengarkan keterangan saksi. Dan dalam persidangan kali ini, saksi yang dihadirkan merupakan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Kamarudin Simanjuntak menjadi saksi pertama yang diperiksa. Sementara saksi lain dengan total 12 orang menyusul selanjutnya. Dan sudah ada adik dari Brigadir Joshua dan juga kekasih dari Brigadir Joshua yang dimintai keterangan. Ada yang berbeda dari sidang lanjutan dalam pembunuhan Brigadir Joshua, di mana majelis hakim meminta pemeriksaan saksi disiarkan secara langsung namun tanpa suara. Keputusan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan saat rapat koordinasi dilakukan menjelang persidangan. Tidak ada alasan lebih terperinci terkait kebijakan tersebut. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menyebut keputusan itu adalah kewenangan majelis hakim. Meski awak media dilarang menyiarkan sidang secara langsung sebagaimana pembacaan surat dakwaan, sidang tersebut tetap digelar terbuka. Pemirsa, Richard Eliezer, tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua, berlutut dan bersimpuh kepada orang tua Brigadir Joshua. Orang tua Brigadir Joshua datang bersama keluarga besar untuk hadir sebagai saksi. Richard Eliezer berlutut dan bersimpuh saat kedua orang tua Brigadir Joshua masuk ke ruang sidang. Ayah dan ibu Brigadir Joshua merespon dengan membalas menyalami dan mengelus kepala Eliezer. Pertemuan keluarga korban dengan Eliezer tersangka pembunuhan terjadi sesaat sebelum sidang pemeriksaan saksi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. 12 saksi dari keluarga Brigadir Joshua dihadirkan jaksa penuntut umum. Mereka meminta pemeriksaan dilakukan bersama. Selain orang tua Brigadir Joshua hadir sebagai saksi yakni pengacara keluarga, kakak, adik, tante, serta kekasih Brigadir Joshua. Mereka kemudian disumpah bersamaan untuk memberikan keterangan yang jujur. Sidang kali ini digelar tanpa audio untuk melindungi saksi mahkota. Dalam kasus ini Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana Brigadir Joshua bersama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialog terkait jalannya sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Joshua. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Bisa gitu settingan. Ya, kenapa? Settingannya bisa gitu. Iya. Ini untuk apa? Silakan. Masih. Ya, ini karena ada lampunya sebenarnya, Prof. Oh. Jadi dia nanti ketika ditayangin, diambil dari kamera yang 4 itu, yang Jimmy Jeep. Jadi dia ada 3D gitu. Oh. Nah, ini bisa nyala semua nih, Prof. Sebenarnya. Di bawah ini ada lampunya. Makanya dibuat gimmick-gimmick seperti ini. Biar nggak semuanya rata putih aja gitu. Iya. Kedinginan nggak, Prof? Biasa aja, lumayan. Biasa aja. Tadi hujan deras. Sini. Udah mulai reda sih tadi. Jadi, Prof, itu juga sama Pak Nelson Simanjuntak ya. Itu kalau kayak gini nih karena apa sih, Prof? Apanya? Yang tahu-tahu
Kekasih almarhum Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, Vera Mareta Simanjuntak menangis saat memberikan kesaksian di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari kesaksian Vera, Yosua sempat meminta maaf kepadanya. Namun Yosua menolak saat didesak untuk bercerita. Apa sih yang mungkin masih belum saudara ceritakan? Bagaimana yang mulia? Apa sih yang belum saudara ceritakan? Saya sudah membaca keterangan kamu di BAP. Tanggal 21 Juni, dia video call saya sekitar jam setengah 12 malam. Oke. Sudah video call saya, terus dia bertanya, lagi di mana dek? Dia bilang, lagi di rumah bang, nggak dinas. Enggak, kenapa bang? Saya bertanya. Abang ada masalah dek? Dia bilang gitu. Abang ada masalah dek, tapi abang nggak bisa ceritain ke mama, ke bapak, ke adik Depi, ke adik Reja, ke Kak Yuni, bahkan ke adik. Terus saya bertanya, ceritalah bang, masalah apa? Jangan dipendam sendiri, saya bertanya. Terus dia cuma bilang, enggak lah dek, biarlah abang yang nanggung ini, dia bilang gitu. Saudara tidak mengejar. Bagaimana mulia? Saudara tidak mengejar kepada korban. Apa yang masalah? Ya yang mulia, saya tanya, masalah apa bang? Ceritalah, jangan dipendam sendiri, saya bilang. Enggak lah dek, dia bilang, biarlah abang yang menanggung ini semua, dia bilang gitu. Terus saya bilang lagi, dia tanya lagi, kenapa kau masih nunggu abang dek? Dia bilang, abang apa bertanya kayak gitu? Saya bilang, bukannya dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Bukannya dek hatimu buat laki-laki lain, nikah pun nanti kau punya anak kalian bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri dek, dia bilang gitu yang mulia. Adik Brigadir J Mahareza Rizky menceritakan momen saat ia melihat jenazah Yosua untuk kali terakhir. Ia mengaku ada anggota Polri yang mendesak untuk cepat menutup peti jenazah. Rizky menyebut sampai memohon-mohon namun tetap tidak diperkenankan oleh anggota berpangkat kombes tersebut. Ia pun baru diperkenankan melihat jenazah Yosua setelah rapih dan dimasukkan ke dalam peti. Saat melihat dan berdoa, dia kemudian mendengar ada anggota Polri yang mendesak untuk cepat menutup peti jenazah. Kuasa hukum Baradae memberikan keterangan usai sidang pemeriksaan 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Berikut pernyataan selengkapnya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Tadi suara saya juga sampai ikut sedih juga ya. Terima kasih teman-teman, tadi kita sudah mengikuti proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi korban dari keluarga almarhum Joshua. Kami sangat mengapresiasi bahwa tadi kan teman-teman rekan-rekan media sudah melihat ya bahwa digali kronologisnya dari Jaksa Penuntut Umum, kalau kita lihat kemudian dari Majelis Hakim, sehingga tim penasehat hukum dari Richard Eliezer tidak banyak bertanya. Tetapi memang beberapa hal tadi kita sudah sampaikan bahwa klien kami mengutarakan rasa penyesalannya ya. Permintaan maafnya tadi kepada keluarga korban, semoga ini bisa diterima. Kami sampaikan bahwa proses hukumnya tetap berjalan, kami hormati. Faktanya klien saya sudah menyampaikan semuanya. Penembakannya dia tidak mengelak, dia sampaikan penembakan itu. Dan dia sampaikan secara
terbuka semuanya ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa yang membuka kasus ini adalah saksi dari Richard Eliezer. Richard Eliezer yang menyampaikan sehingga kasus ini bisa terbuka menjadi terang dan publik bisa mengetahui apa yang terjadi. Nah, agenda ke depan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini telah memeriksa 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengungkap fakta secara terang benderang. Sayangnya persidangan yang sudah sangat ditunggu-tunggu publik itu justru terkesan sunyi karena digelar secara terbuka namun tanpa suara. Dan situasi ini pun menuai kecurigaan di publik terhadap pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J secara transparan. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir langsung di studio Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Prof. Suparji Ahmad dan Hakim Agung Gayus Lumbun dari sambungan Zoom. Dan juga akan segera bergabung kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjuntak. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat malam. Malam, Prof. malam Mas David. Ya, Selamat malam. selamat malam. Selamat malam juga Prof. Gayus. Ya. Ya, kita mau tanya dulu ke Prof. Gayus. Prof, ini hakim memutuskan bahwa sidang tetap dijalankan, boleh diliput, namun audionya tidak boleh dikeluarkan. Ini Ya. karena berdasarkan apa kalau menurut pengalaman Anda? Ini memang sedang terbuka, tetapi tidak penuh. Tapi dimaklumi karena ini sidang pada saksi yang statusnya justice kolaborator. Juga kalau bagi saya inilah penentu peristiwa pembunuhan berencana ini. Saksi inilah yang menentukan tentang bagaimana keadaan peristiwa pembunuhan yang disebut di dakwaan sebagai berencana dengan hukuman maksimal mati. Jadi dari semua proses pembuktian hari inilah bagi saya pribadi terkonstruksi bahwa inilah yang kita dibuat mengerti. Karena apa? Karena yang diperiksa hari ini merupakan dari pelaku dari tindakan. Kalau tidak ada pelaku tindakan hari ini, tidak ada peristiwa pembunuhan berencana yang terjadi. Misalnya, ketika orang yang paling bertanggung jawab, saya sebut sebagai mastermind ya, sebagai tokoh, sebagai dalang, itu meminta-minta untuk orang lain melakukan, tidak mau melakukan, tidak terjadi. Nah, kepada saksi inilah dilakukan dan terjadi. Nah, oleh karena itu hari ini menjadi kunci membongkar semua kebenaran dari apakah betul ini berencana atau tidak. Oke, baik. Prof. Suparji, kalau dilihat dari pernyataan tadi ya Pak Gayus kan tentu hakim punya alasan tertentu, tapi seberapa efektif kalau menurut Prof. Suparji sidang seperti itu untuk pembuktian-pembuktian tadi? Ya, ini kan sistem hibrid ya. Pada satu sisi memastikan terbuka untuk umum, pada sisi yang lain juga memastikan netralitas independensi para saksi. Karena harapannya saksi ini yang menyampaikan keterangan itu betul-betul apa yang dilihat, yang dialami, yang didengar secara langsung tidak terpengaruh oleh saksi yang lain. Dikhawatirkan misalnya ketika ini satu saksi A bersaksi, kemudian saksi B juga bersaksi dan melihat di televisi, mendengarkan apa yang disampaikan, dikhawatirkan nyontek, dikhawatirkan tidak sesuai dengan apa yang diketahui sebenarnya. Ini yang makanya kemudian ada modifikasi dalam konteks menjaga transparansi, boleh diliput, tetapi untuk menjaga objektivitas dari para saksi tadi ditutup audionya. Tapi ini adalah improvisasi dari majelis hakim. Dalam konteks untuk efektivitas atau tidak, menurut saya nanti akan tergantung dari alat bukti yang lain. Tapi saya kira memang ini penting menentukan sebagai saksi korban untuk melihat tentang konstruksi dari pembunuhan berencana. Bagaimana keterangan adiknya, bagaimana keterangan tadi pacarnya, bapak ibunya, dan sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana proses pembunuhan berencana terjadi dan setelah pembunuhan berencana itu upaya-upaya kemudian mengalabui atau merekayasa dan lain sebagainya. Itu. Kalau kita lihat tadi ya, kita perhatikan berarti bahwa memang ini hakim semata-mata memang untuk menjaga informasi itu nggak bias begitu di antara para saksi yang memang adalah keluarga sendiri ini tadi, atau kepada saksi-saksi yang lain? Ya, kepada semua saksi, karena harapannya jangan sampai saksi satu dan saksi yang lain itu menyampaikan apa yang dari orang.
katanya orang Iya, itu kan nggak boleh, harus betul-betul otentik dari dirinya sendiri. Kita juga melihat dulu kasus sidangnya Mirna kopi cyanida pada waktu Ya, itu kan menimbulkan polemik ketika ahli ini disiarkan terbuka, nah ahli yang lain itu sudah siap-siap untuk mengkonfrontir. Nah itu yang dikhawatirkan, maka netralitas itulah yang dijaga itu. Ya. Baik, ke Prof Gayus lagi, Prof. Prof, halo, masih Ya. mendengar? Oke, Prof Gayus, jadi kalau hakim mendengarkan sesuatu kesaksian yang kemudian tadi dikatakan tidak, akhirnya bias begitu ya, karena hanya mendengar dari yang satu lagi dan yang lainnya lagi gitu. Itu akan berujung pada apa nanti biasanya itu dari suatu keputusan hakim? Hakim akan mempertimbangkan dari semua sisi, yaitu dari sisi perbuatan, keadaan, dan apa yang disebut sebagai yang terjadi. Nah ini yang ukuran hakim untuk menyimpulkan ya. Hakim punya, ini kelompoknya adalah petunjuk. Jadi hakim dengan petunjuk ini yang bisa membangun keyakinannya. Apakah ini betul peristiwa pembunuhan berencana atau ini pembunuhan biasa merampas nyawa orang 338 pasalnya. Ini akan tipis sekali bedanya kalau tidak diungkapkan pada hari ini. Yaitu orang yang mau diminta untuk melakukan. Kalau tidak ada yang mau diminta untuk melakukan, tidak terjadi. Baik perencanaan maupun kesengajaan. Jadi ini ukuran hari ini karena disinilah adanya seorang saksi yang masuk kepada justice kolaborator atau GC yang penuh tanggung jawab. Dia harus mengungkap semua sehingga dia bisa diangkat sebagai GC. Kalau tidak, keterangannya memenuhi syarat GC, ya dia tidak akan bermanfaat. Tidak akan kerjasamanya tidak akan nampak di situ. Oke, Prof, tadi Anda sempat mengikuti sidangnya, mungkin dari informasi yang Anda dapat barangkali browsing atau apa, atau dapat informasi dari teman-teman di sana? Iya, saya mendengarkan juga. Jadi memang tidak bisa dipantau langsung. Ini disebut sebagai terbuka yang transparan. Jadi hari ini ada terbuka utuh, silahkan merekam dan sebagainya. Hari ini terbuka tapi transparan, artinya tidak penuh. Karena dilarangnya menyiarkan, hanya kemudian disampaikan oleh beberapa media atau teman-teman yang minta pendapat saya, dan itu yang dibahas tadi, yang tidak bisa disiarkan secara langsung. Karena bersyarat tadi, artinya nanti saksi ini bisa saling mengetahui, ahli demikian kalau kesempatannya diperlukan, sehingga hakim punya sikap untuk transparan, tidak terbuka utuh. Baik, Prof Gayus, kita akan jeda dulu sejenak, dan Prof Suparji kita akan jeda sejenak. Usai jeda berikut ini juga nanti ada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Nelson Simanjuntak, yang akan juga turut bergabung bersama dengan kami usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.